Dingin sayang, dingin muka, dingin hati, dingin kepala memang. Dingin semua hidup ini, tidak ada lagi yang panas-panas. Bagus, kenapa nggak sekalian malaikat penjabut nyawa ambil nyawa lu itu yang nggak berharga itu. Oke, Sheila Sofia mulai tunjukkan aksinya untuk melawan Nikita Mirzani nih guys. Oke, kita mulai dari postingan Instastory dari Sheila Sofia berikut ini nih. Bayangin kalau sindikat ini masih ada di negara kita. Ada berapa manusia lagi ke depannya jadi korbannya seperti yang aku alami, katanya gitu. Nyawaku di ujung tanduk karena diintimidasi terus-menerus. Jangan dikira ini bukan kejahatan. Ini kejahatan. Kejahatan besar kata ya. Pemerasan uang 500 miliar, 15 miliar, 4 miliar dan juga 5 miliar, mengancam, menekan, membuli fisik, penghinaan, fitnah, mengarang cerita, mencuci otak masyarakat. Sudah seperti makanan sehari-hari bagi mereka yang ditonton sama banyak orang. Dengan izin Allah, sekuat tenaga aku berantas sindikat kejahatan ini. Aku sudah pernah memilih jalan damai, malah sampai mengemis. Aku pernah ambil jalan diam tanpa melawan. Tapi semakin aku diam, martabat seorang wanita muslim dipijak-pijak, katanya gitu ya. Dingin sayang, dingin muka, dingin hati, dingin kepala memang. Dingin semua hidup ini, tidak ada lagi yang panas-panas. Oke, jadi dari versi Sheila sendiri bahwa katanya ada sindikat yang akan menghancurkan bisnisnya gitu ya. Seperti caption-caption yang dia tuliskan sejauh ini nih di Instastory-nya gitu ya. Bahwa ada yang sengaja, ada sindikat katanya yang ingin atau bekerja sama ingin menghancurkan usahanya tersebut dari berbagai sisi, katanya gitu. Sheila Sofia ular. Kenapa ya lo tagging Bapak Prabowo, Bapak Sigit, Partai Gerindra yang melakukan kejahatan lu? Kenapa nggak lu tag tuh kebun binatang Bogor, kebun binatang Safari, Dishub, Satpol PP, kebun binatang Puncak, pasukan Oren. Sekalian lu tagging kebun binatang tuh yang cocok untuk keluarga. Makanya kalau nggak punya uang, bilang aja. Nggak usah bilang orang meres, bilang lu nggak punya uang. Udah gitu, bener nggak deh ya? Iya bener, ngaku aja kan. Iya, ngaku aja. Udah, gue nggak punya uang. Aku bilang terus minta. Jangan bilang meres. Apa yang bisa diperes dari diri lu? Badan lu yang gembrot. Coba bayangin kalau sindikat ini merajalela, yang sindikat lu. Kenapa Tuhan nggak cabut aja nyawa lu pakai pura-pura sekaratul maut, dicekek sama laki lu? Lagi lo. Gue juga bisa foto berbaring. Parah nih kita. Aja. Tapi kalau gue acting itu dibayar, nggak mau gue gratis. Pasti marah-marah lagi abis ini. Suka banget aku. Ujung tanduk posting foto itu di ruang rumah sakit biasa ya. Kalau nyawa di ujung tanduk tuh ICU, IGD, UGD itu penanganan biasa. Lu cuma bengek. Bagus, kenapa nggak sekalian malaikat penjabut nyawa ambil nyawa lu itu yang nggak berharga itu. Apa ini rumah sakit, apa penanganan orang lagi di ujung tanduk nyawanya begini. Lu yang sindikat, lu yang penjahat, lu yang nipu customer banyak, tapi lu juga yang sakit. Harusnya gue yang tergeletak sakit. Gimana sih, dia bantuin nggak? Lu bantuin gue nggak ya? Kan lu dibilang babu nih S1. Babu ya, gue berpendidikan. Kan gue speechless nih. Ini emang setipe sama kawan-kawannya. Udah gue gak ngerti lagi. Udah, lu sekarang mau cepetan. Lu ambil nyawanya. Ini emang model-modelnya begini ya, yang lagi rival-rivalnya ini ya, posisinya lagi di mobil, ntar antak-antaknya di belakangnya gitu. Sama persis yang dilakukan oleh Sheila Sofia juga. Ada si panda itu, nggak tahu panda siapa tuh, panda belang. Tuhan, Kak Shell mau ambiarin mau live tanggal 16-17 untuk bayar utang. Emang utang harus dibayar, tapi bukan orang yang bayarin utang lu. Lu kan gak bayar-bayar karena untuk flexing, untuk memenuhi hasrat birahi keflexingan lu keliling dunia bawa-bawa dayang-dayang lu itu yang seneng banget dibawa gratisan.
Lu yang punya utang beli produk nggak bayar-bayar, tapi netizen yang suruh bayarin. Gimana konsepnya Sheila Sofia uler? Brand bikin di Cina itu nggak ada yang mahal. Cek aja di e-commerce Alibaba kalau masih ada, lu lihat segala cushion, lip serum, alis semua harganya di bawah 10.000. Lu beli, netizen bayarin utangnya dia. Kasihan dia, takut miskin. Takut dia miskin daripada takut sama Allah yang dia sembah. Hari ini juga banyak kok produk Cina yang dijual. Kalian beli, kalian jual. Enggak, baju Sheila enggak jelek kok. Buktinya baju Sheila Bunda pakai tuh kalau pulang ke Medan. Bagus kok produk dia. Itu baju yang Bunda pakai foto tuh yang buat TikTok-TikTokan itu tuh bagus modelnya. Makanya langsung Bunda ambil. Untung aja tersisa. Setiap Bunda mempromosikan baju Sheila itu ya, pasti Bunda udah pesan duluan. Nanti tuh Bunda yang ini ya Sheila, ini tuh Bunda ini ya. Karena memang bagus di bahan bajunya bagus. Nggak ada buruk. Nggak seburuk muka kalian. Suka banget. Janganlah suka menjelek-jelekkan ini orang. Bayangin ya, kalau saat itu misalkan gue nggak cari tahu siapa yang ngeberangkatin si Waria saja ke umroh. Kalau sampai sekarang gue nggak cari tahu, mungkin lobet bu, ibu lobet. kalau sampai sekarang gue nggak cari tahu, mungkin sampai sekarang juga nggak akan ketahuan tuh yang ngeberangkatin si Waria siapa. Ayo, itu karena dia ketahuan sama gue, gara-gara Lupan Lintang. Gara-gara, gue mikir gini, si Waria Sasega ini umroh ya, duit dari mana ya? Kok gue harus cari tahu ya? Akhirnya gue cari tahu. Ternyata dia yang ngeberangkatin. Awalnya kan nggak ngaku kan? Awalnya nggak ngaku, malah ngaku. Udah telepon berempat tuh kan, ada tuh di WhatsApp kan, kita telepon berempat kan, ada tuh empat kelihatan kan di situ kan, orang kan. Udah ditanya baik-baik, ini gimana, kok keluarnya dari SS Travel, udah nanya dia, aku nggak tahu kak, demi Allah Rasulullah aku nggak tahu kak, ya Allah cobaan apa lagi ini ya Allah. Untung gue teleponnya berempat loh, jadi ada saksi loh. Iya Tapi benar. kalau teleponnya cuma gue doang berdua sama dia, mungkin gue masih bisa dibilang, ini kita tukang bohong, ini kita ngomong ngada. Sibuk bener. Urus aja bisnis kalian. Urus aja usaha kalian. Berdoa sama Tuhannya, Tuhan limpahkanlah rezekiku. Gak usah kalian urus-urus masalah si Sheila. Sheila itu berusaha untuk dia membangun usahanya dari zaman dia itu jual baju. Sekarang berpaling ke skincare. Kalau dia punya kesalahan itu wajar. Tidak usah berpanjang lebar. Hah? Mau sampai kemana? Kalian mau serang dia sampai ke liang lahat? Hah? Sampai bapak mama kalian mati juga kalian masih menuntut dia. Apa hak kalian? Biarkan hukum yang bertindak atasnya apa yang terjadi dengan kejadian di umroh itu. Bukan urusan kalian. Toh juga aman-aman aja, tentram-tentram aja. Toh yang dinaikin umroh juga udah statusnya perempuan di paspor. Jangan salahkan Sheila, salahkan undang-undang, salahkan hukum. Jangan Sheila yang kalian serang. Sheila nggak tahu apa-apa. Dia cuma naikin orang nih umroh. Kemarin Bunda Korla jadi orang yang kontra banget ya tentang waria yang menjalankan umroh. Tapi kali ini Bunda Korla berbicara ya seperti itu. Ya kalian bisa nilai sendiri. Kok si Korla malah menyalahkan hukum Indonesia? Korla selain ada hukum Indonesia, kita juga ada hukum agama. Dan sangat tidak dibenarkan ke tanah suci tidak sesuai kodrat. Itu loh Bun, maksudnya orang-orang tuh Bun. Korla, lu tuh nggak pantas ngomongin bisnis. Pertama, lu tuh nggak ada berkecimpung di dunia bisnis, ya kan? Dua, hidup lu itu dari kasihanin orang, dari pengasih orang. Kalau nggak dari situ, penghasilan lu dari mana? Jadi nggak usah ngomongin terlalu nggak masuk gitu loh. Nggak bobotnya tuh nggak ada, value-nya tuh nggak ada. Dia ngomong tuh nggak ada value-nya. Di screen recordingnya yang paling bawah 350 juta. Sayang ya, katanya kaya padahal miskin. Bilang orang banyak utang padahal dia yang nggak ada uang. Nggak ada uangnya dia itu nggak ada uangnya itu. Nggak ada uangnya itu dia nggak ada. Ya. Katanya dialah dalang dibalik orang demo kemarin itu dia katanya. Ya. Tapi yang nyampeinnya itu bestinya tadi. Ya, si Boti Drink. Boti Drink itu yang sampaikan, yang telepon Bunda itu si Boti Drink ya. Ya, dia bilang si wanita laknat, wanita dajjal itu udah rugi. Karena apa? Dia udah bayar orang-orang untuk demo. Pertanyaannya yang suruh kau bayar orang demo itu siapa, hantu? Siapa?
Yang suruh kau bayar orang untuk demo itu siapa? Siapa? Segitunya kau mau menjatuhkan orang, segitunya kau mau mencuci otak orang Indonesia ini, sampai kau rela keluarkan 350 juta untuk kau bayar orang demo, ya, untuk kau bayar orang demo. Terus kau ngeluh-ngeluh sama si Oki Boti Drink itu, tolong bilangin sama Kak Shell, ya, tolong bilangin sama Kak Shell kalau aku udah rugi. Aku udah rugi 350 juta untuk demo-demo orang. Tolong ya Boti Drink bilang sama Kak Shell ya. Nah, si Kak Shell tadi, yang si baik hati, yang sok polos tadi, saking polosnya Kak Shell, yang saking gak enakan sama orang, gak enakan ono segala macam, itu menjadi titik kelemahan Kak Shell untuk dimanfaatkan ya. Itu menjadi titik kelemahan Kak Shell untuk dimanfaatkan ya. Dan dengan polosnya Kak Shell langsung ganti rugi sebanyak 350 juta pada pagi hari itu langsung. Nah ini katanya antek-anteknya si SS. Nah banyak nih yang bilang ini kayaknya cocok banget nih jadi lawannya si Mail. Mail ini lawanmu katanya. Ayo Mail, tandinganmu nih katanya. Kok orang pada dukung di kita heran. Ini lagi ternakannya si S. Ini lagi ternakannya si SS. Mana cara ngomongnya mirip banget sama Sahrul. Iya. Guys, Bunda lihat Viti, Kak Sela Saukia bersama suami, ya kan? Vitinya lewat di beranda Bunda, ada permohonan maaf. Kalian seperti Bunda nggak menunggu kata maaf untuk apa ini, ya kan? Kita nunggu-nunggu nih, ya kan? Penjelasannya. Namanya orang minta maaf kan ada suatu kesalahan yang dilakukan. Nah, permintaan maaf apa kok nggak disebut-sebut gitu kan? Kayaknya kalau Bunda bilang sih ini permintaan maafnya yang kayak yang setengah-setengah gitu ya. Kayak yang belum ikhlas dari hati. Sorry nih kayak Kak Sela Saukia ya. Maksudnya Bunda di sini kalau memang permintaan maaf ya harus benar-benar full kan gitu. Permasalahan apa yang harus dimaafkan dari rakyat Indonesia khususnya kan begitu dong ya. Jadi Bunda pikir ya kita kalau memang melakukan suatu kesalahan dan minta maaf itu adalah buat Bunda sih keren ya, karena hanya orang yang berjiwa besar yang berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Tapi permintaan maafnya diperjelas dong apa ya kan. Bener yang lagi sih, rame betul. ini ya barangkali ya apa masalah si Sahrul, perjelas gitu. Berarti di situ ada penyesalan dan tidak akan diulangi lagi ya, memberangkatkan warwerwor untuk pergi umroh kan begitu Kak Sela beserta suami. Betul nggak guys? Tolong komen guys. Betul Bunda, minta maaf apa misalnya nggak dijelaskan apa masalah cover claim, skincare itu, masalah Sahrul atau masalah dengan kita. Nah itu dia ya. Kan dia bilang atas kegaduhan selama ini, dia kan merasa nggak salah menurutku begitu. Lah, terus ngapain minta maaf kalau ngerasa nggak salah? Ini ada-ada aja orang-orang ini. SS udah sebutin salahnya Kak lewat telepati se-Indonesia. Katanya, betul Bunda, maafnya ngambang. Nah itu dia ngambang bener. Itulah ya. Oke, itu sedikit updatean untuk hari ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.